Sejarah Ule Balang Sawang. Analisis Sejarah Aceh by Toku PP Barat Setia GLP 2. Berdasarkan catatan Belanda, Mededelingen Betreffende de Aceh Onderhoerayeden, atau laporan tentang daerah taklukan di Aceh yang dibuat Petegel tanggal 14 Mei tahun 1901 mengenai negeri Sawang atau Sawangan. Letak geografisnya wilayah Ule Balang Sawang, di sebelah timur berbatasan Degen Ule Balang Nisam, sebelah selatan berbatasan Degen wilayah Lingge Gayo, sebelah barat bersinggungan dengan Ule Balang Pesangan dan Gloempang II, sedangkan sebelah utara adalah pantai Selat Malaka. Dalam perjalanan sejarahnya, negeri Sawang juga menjadi basis Sultan Muhammad Daud Syah dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dahulu wilayah ini disebut Degen Kemukiman Belang Panjang yang tunduk ke dalam wilayah Kejruen Pesangan Raya yang diperintah oleh Toku Kejruen Cik Pesangan Setia Raja Ponyak Jat sebelum terpecahnya negeri Pesangan Raya menjadi dua bagian yaitu Pesangan Timur Ule Balang Gloempang II dan Pesangan Barat Ule Balang Pesangan. Pasca terbelahnya Pesangan Raya, Kemukiman Belang Panjang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Ule Balang Gloempang II yang dipimpin oleh Toku Bentara Mahmud. Wilayah kekuasaan Kemukiman Belang Panjang diserahkan kepada putra bungsunya yang bernama Toku Bentara Belang atau yang lebih dikenal Degen Toku Kejruen Gok, si penguasa pegunungan Gligok Gunung Salak sekarang, sampai ke Kede Gerugok yang menikah Degen putri dari Toku Bentara Jamalul Beregang, Ule Balang Buluh Beregang, Kunda. Pada masa Aceh diperintah oleh Sultan Alaidin Ibrahim Mansur Syah tahun 1856 sampai tahun 1870 Kesultanan Aceh mulai membentuk wilayah otonom baru di wilayah pedalaman Aceh, diantaranya adalah negeri Sawang dan negeri Betong. Sultan Alaidin Ibrahim Mansur Syah menyerahkan Sarakata Negeri Kepsikuereng, KPD Toku Laksamana Sawang Banggalang sebagai pemimpin negeri Sawang dan Toku Betong Banggalang sebagai pemimpin negeri Betong. Keduanya merupakan putra Mentroe Banggalang penasehat Sultan Alaidin Ibrahim Mansur Syah yang berasal dari Gampung Rebi Belanggalang, Delima Pidi. Toku Laksamana Sawang juga merupakan menantu dari Toku Bentara Mahmud, yang menikah Degen putrinya Pocut Haji Intan, jadi hubungan emosional kedua Ule Balang ini sangatlah erat. Sejak saat itu wilayah Kemukiman Belang Panjang berubah menjadi wilayah Sawangan, Sultan Aceh. Istilah ini berasal dari bahasa Melayu Sanskrit, Sawang, yang artinya kerabat atau karib, sedangkan nama Betong itu merupakan nama tumbuhan sejenis buluh bambu yang banyak ditemukan di pedalaman Aceh yang diambil dari bahasa Sanskrit Melayu, betung. Selain bahasa Arab, bahasa Melayu Sanskrit Melayu kuno juga menjadi khazanah bahasa Aceh SPT, Laksamana, Bentara, Mangkubumi, Maharaja Lela, Lela Wangsa, Lela Udahna, Indrawangsa Dharmawangsa, Seri Rama Setia, Betung, DCB karena memang dasarnya Kesultanan Aceh bagian dari dunia Melayu pada zaman itu. Bahkan diksi Betung Betong Aceh banyak tertulis baik itu dalam manuskrip hikayat Melayu maupun Aceh SPT Teluk Betung, Bitung, Putroe Betong ataupun Toku Betong. Sejak saat itu Kemukiman Belang Panjang berubah menjadi Ule Balang Sawang yang dipimpin oleh Toku Laksamana Sawang. Sedangkan jejak nama, Belang Panjang, sendiri masih dapat kita saksikan pet prasasti Masjid Tuhadakuta, Menasah Derang, Krueng Mene yang dibangun Peteh 1824 oleh Toku Bentara Keumangan. Pada Teh 1881 meletus Perang Pesangan Raya yang dipicu oleh sengketa batas zona kekuasaan antara Pesangan Timur, Gloempang II, dan Pesangan Barat, Pesangan. Dalam hal ini Ule Balang Sawang juga turut terlibat dalam kancah perang membantu Ule Balang Gloempang II karena secara emosional memang punya hubungan kekerabatan yang erat. Kemudian tahun 1882 mulai terjadi sedikit kekacauan di internal keluarga kerajaan Sawang saat proses pergantian Ule Balang Sawang. Penguasa Sawang saat itu Toku Laksamana Sawang lebih memilih anaknya Toku Pangbenseh dikenal sebagai Panglimanya Ben untuk meneruskan kekuasaannya sebagai Ule Balang Sawang. Akan tetapi hal ini mendapat tantangan dari Toku Bentara Belang Toku Kejruen Gok putra bungsu dari Toku Bentara Mahmud. Toku Bentara Belang merupakan bekas penguasa Kemukiman Belang Panjang yang juga sekaligus paman Pangbenseh.
Beliau menuntut kepada Toku Laksamana Sawang agar jabatan Ule Balang Sawang, sebelumnya Belang Panjang, dikembalikan KPD-nya karena dialah yang lebih berhak menduduki jabatan TSB. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketegangan antara kedua belah pihak yang diselesaikan dengan cara perang tanding di mana mengakibatkan pamannya Toku Kejruen Gok terbunuh di ujung pedang keponakannya sedangkan Pang Benseh terluka di mata sebelah kirinya. Oleh sebab itu Belanda pernah menjulukinya sebagai Pang Buta dan akhirnya Pang Benseh naik tahta sebagai Raja Sawang menggantikan ayahnya. Pada tahun 1885, Pang Benseh wafat akibat diracun oleh lawan politiknya di Masjid Tuha Kuala Mane, Masjid Tuha Kuta Barat dan dimakamkan di Kuta Sawang. Kemudian jabatan TSB digantikan oleh adiknya, Pang Mahmud Panglima Muda Dalam Mahmud. Pada tanggal 14 Mei tahun 1899, pasukan Belanda menyerbu Kuta Sawang dengan dalih mencari Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah yang sedang bergerilya di wilayah Sawang. Pasukan Marsose Kolone Macan di bawah pimpinan Letnan H. Christoffel secara sporadis menyerbu benteng Kutabati, Sawang yang menewaskan tanda kurang lebih setidak 50 ok pejuang Aceh, sedangkan pemimpinnya Toku Pang Mahmud ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Korban di pihak Belanda 4 tewas dan 16 luka-luka, Duk 1940. 151 seorang bekas prajurit Marsose pernah bertugas di Aceh dalam bukunya Gedeng Boek van het Korps Marechaussee van Aceh en Onderhoerayet, dikutip oleh Prof. T. Ibrahim Alfian dalam buku Perang Sabil, 1999-13. Sisa 2 eks pasukan Sawang yang tercerai berai kemudian membentuk pasukan perlawanan yang disebut Degen Pasukan Mujahidin Sawang dipimpin oleh Toku Muda Kejruen Ali adik dari Pang Mahmud. Hal ini membuat pihak Belanda sedikit kewalahan dan memberi ultimatum atau ancaman kepada Toku Muda Kejruen Ali untuk menyerahkan diri Degen segera dan apabila menolak maka keluarganya akan dibunuh dan jabatan Ule Balang Sawang akan diberikan KPD Ule Balang Iboih Pesangan Selatan. Petah 1903 seiring menyerahnya Sultan Muhammad Daud Syah ke pihak Belanda, Toku Muda Kejruen Ali bersama pasukannya juga melakukan hal yang sama untuk menghentikan perlawanannya THD Belanda. Beliau serta pengawalnya turun dari pegunungan di wilayah Riseh Tunung, Sawang ke Krueng Mane sebagai tanda menghentikan perlawanan terhadap Belanda. Petah 1904 pemerintah Belanda menyiapkan infrastruktur berupa istana residen di Krueng Mane untuk Toku Kejruen Ali dan keluarganya. Selanjutnya pada tahun 1905 Ule Balang Sawang resmi menjadi Zelfbestuurder Sawang, pemerintahan otonom setingkat Wedana di zaman Belanda, dan pusat pemerintahannya dipindahkan ke Krueng Mane. Foto Istana Sawang atau Rumuh Kuta Timue, Krueng Mane, Teh 1934, Kitle, Tram, TTDT. Panglima Perang Barat Setia GLP 2.